Jadi kepada makhluk itu adalah kita yang berbuat. Kalau ingin mendapat itu hanya dari Allah. Apa sih untungnya dicintai Allah? Kalau dicintai makhluk sama-sama gak punya apa-apa. Makanya ibu kalau ingin dibahagiakan suami pasti menderita. Karena suami ibu boro-boro membahagiakan istrinya. Beliau sendiri kurang bahagia. Tapi ingin dicintai Allah, Allah pemilik segala-galanya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah berfirman kepada malaikat Jibril ketika Allah mencintai seorang hamba. Malaikat Jibril dipanggil, wahai Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Maka cintailah ia. Maka malaikat Jibril mencintai hamba ini. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit yang jumlahnya pasti lebih banyak daripada penghuni bumi. Wahai, ini hamba kecintaan Allah, maka cintailah ia. Maka kalau orang sudah dicintai Allah, malaikat Jibril mencintainya dan para malaikat lain mencintainya. Tidak ada bandingannya. Dicintai manusia tidak bisa menggerakkan siapa-siapa. Tapi dicintai Allah, semua malaikat akan tahu ini kekasih Allah. Lalu ditanamkanlah cinta di hati para makhluk. Sampai semut, belatung, kuman, bakteri, semua tahu ini adalah hamba kecintaan Allah. Itulah sebabnya para waliullah, kekasih Allah, kalau wafat tubuhnya tidak bisa dimakan tanah. Sudah sering kita dengar. Kenapa para syuhada di Uhud utuh saja? Atau di Bekasi ada ulama yang juga puluhan tahun tetap utuh, sangat tidak aneh. Karena semua makhluk-makhluk yang biasa memakan tubuh itu adalah bertasbih kepada Allah dan tahu ini adalah kekasih Allah. Sampai katanya di Afghanistan waktu perang Mujahidin dulu dari WHO atau apa ingin meneliti ini apa? Kenapa sebagian mayat-mayat Mujahidin ini badannya tidak busuk, bahkan mengeluarkan harum? Ini makan apa? Ini bukan perkara makanan, tetapi perkara kecintaan pencipta langit dan bumi. Mau dicintai Allah? Satu, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kalau dalam Al-Quran kalau sudah ada innallaha yuhib, nah sesungguhnya Allah mencintai, amat mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta sekali kepada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi ada kalanya dosa itulah yang membuat kita dicintai Allah, kalau dosa itu yang membuat kita tobat. Jadi jangan remehkan. Kalau ada orang berbuat dosa lalu terseduh-seduh tiap malam nangis. Yang nangisnya tuh sampai perih ke hati menyesali dosanya. Jauh lebih baik orang yang berbuat maksiat lalu tobat dibanding taat dan tidak pernah tobat. Karena datangnya cinta Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada lagi pintu Al-Baqarah 146, Ali Imran. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang sabar. Ada lagi innallaha yuhibbul muttaqin. Allah amat mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada orang yang tidak punya sandaran selain ngarep-ngarep dari Allah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat mencintai orang yang adil, yang tidak pernah zalim kepada siapapun. Itu bisa dicintai Allah. Ada beberapa cinta lain, tapi yang paling sering disebut dalam Al-Quran 5 kali, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat-sangat mencintai orang yang ihsan. Ini rahasianya hadirin. Jadi orang yang ihsan itu orang yang berbuat baik, yang selalu merasa
ditatap Allah, dia beribadah seakan-akan Allah melihatnya. Tapi kalau dia tidak sampai ke makom itu, ketahuilah bahwa Allah melihat. Jadi kalau ada orang yang senang berbuat baik dan puas hanya penilaian Allah, inilah gerbang yang paling dekat untuk dicintai Allah. Kita tahu orang berbuat baik kan macam-macam. Ada yang berbuat baik agar dianggap baik. Ada yang berbuat baik agar orang tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik agar orang membalas kebaikannya. Ini belum termasuk. Orang yang asli berbuat baik adalah yang orang berbuat baik cuman satu niatnya. Semoga Allah mencintainya. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah yang enggak ada arep-arepan. Selain daripada semoga amal ini diterima Allah. Jadi kalau ibu masak tidak dimakan oleh suami, kemudian ibu sakit hati, kira-kira ikhlas tidak? Dengar ya, orang yang ikhlas mah enggak pernah mengenal sakit hati oleh orang. Jadi kalau udah masak tidak dimakan oleh suami, terus di sini tuh ada bulat-bulat neken ke dalam sini. Terus tuh anak-anak gitu bapakmu. Kenapa bu? Ibu udah mati-matian masak enggak dimakan. Sakitnya sampai di sini nak. Itu kan lagu tuh judulnya Aku Tak Ikhlas. Kenapa dong ibu nikah sama bapak? Habis nggak ada lagi tahu. Ini zolim. Karena itu mah takdir. Nah, orang yang ikhlas mah udah nggak pusing. Orang tahu atau tidak tahu, orang menghargai atau tidak menghargai, orang balas budi atau tidak, udah lewat itu. Fokusnya satu aja. Apapun kesempatan saya berbuat baik, maka itulah rezeki saya. Aslinya ya hadirat, aslinya kita tuh berbuat baik tuh bukan buat siapa-siapa. Aslinya berbuat baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi orang yang paling kikir berbuat baik, dia paling kikir untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri. Contoh, sedekah. Kalau kita sedekah, siapa yang digugurkan dosa? Jawab hadirin. Kita. Siapa yang dilipat gandakan rezekinya? Kita. Siapa yang ditolak bala? Siapa yang doanya diijabah? Makanya aneh kalau orang pelit, kedekut, buntut kasir, dia benar-benar zolim kepada dirinya sendiri. Mana yang harus berterima kasih? Kalau kita berbuat baik ke seseorang, kita yang harus berterima kasih kepada yang kita tolong, atau yang kita tolong yang harus berterima kasih ke kita? Dua-duanya ya. Yang ditolong amal bagi dia berterima kasih, tapi harusnya kita yang terima kasih. Karena kalau enggak ada yang kita tolong, kita ketutup dari pertolongan Allah. Jadi sebetulnya kebaikan kita tuh mutlak itu hanya untuk kita sendiri. Makanya yang nyumbang ke anak yatim itu tidak perlu dipotret, apalagi dipasang di status. Karena sebetulnya itu rezeki anak yatim yang dititipkan kepada kita. Kalau kitanya tulus, barulah kita dapat pahala. Tapi kita lebih suka dipuji orang, maka kita tidak kebagian apa-apa. Oleh karena itulah orang yang paling asli berbuat kebaikan, boro-boro ngarap-ngarap berterima kasih, dia malah berterima kasih kepada ladang amalnya. Masya Allah. Jelas hadirin? Hadirat, alhamdulillah. Jangan kemana-mana, jawabannya akan hadir saat lagi, tetap di Demi Masa. Allah punya cita-cita, pengen apa toh? Pengen punya anak. Lah, kan punya anak harus punya istri toh. Kata Ato, ya iya saya juga ngerti.